dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama satu hati dalam doa, saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau baik buat setiap kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami ya Bapa. Sehingga kami dengan penuh keberanian kami boleh menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Kami bawa yang terbaik. Pujian syukur kami kepadamu. Ini pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. And how I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Ay, sama-sama katakan saudara. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, forever. Oh, Jesus.
I worship you. Katakan saudara. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you. How we worship you. I worship you. Forever I worship. Sekali lagi saudara, katakan, Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Forever I worship you. Panggil nama Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. I live to worship you. Jesus, Jesus. Forever I worship you. Jesus. To worship you. Amen. Oh, Jesus, Jesus, forever I will. Oh, Lord Jesus, 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 I live to worship you. Lebih lagi saudara sendiri kata Jesus, Jesus, Jesus. I live to worship you. Lebih lagi, panggil nama Yesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. I live to worship you. I love you, Jesus, Jesus, forever. Ayo lebih lagi katakan saudara. Jesus, Jesus, Jesus. I live to worship you. Oh, Jesus, Jesus, forever. Ayo sembah Tuhan Yesus saudara. Oh, ya dalam, ya dalam, oh, Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan siang ini. Oh, ya dalam, ya dalam, oh, Tuhan, we worship you, my God. Ya dalam, oh ya Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami kepadamu Yesus. Bebaskan dirimu, sembah Tuhan. Ekspresikan sembahmu sama Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan, kiara lama sanda ya lama ya lama. Ku ya lala balala balala ya lama. We worship you, God. Oh Lord,
Yesus. Jesus, Jesus, I live to worship you. Oh Jesus, Jesus, forever I worship you. Sambil angkat tangan kita, katakan Jesus, Jesus, I live to worship you. Jesus, Jesus, forever I worship you. Mari saudara sendiri katakan Jesus, oh Jesus, amen. Oh yeah, we worship you. Oh Jesus, amen. Worship, worship, worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Mari bawa kepada Tuhan. Worship, worship you. Worship you. Worship, worship. Oh, kami bawa sembah kami kepada Raja Yesus Tuhan. Worship you. Ayo bawa yang terbaik sama Tuhan. Worship, oh worship, worship, oh Yesus, kami bawa sembah kami. Haleluya. Oh, worship you. Worship, worship you. I worship you. I worship you. Jesus, oh, we worship you, Jesus. Ayo sembah Tuhan sedang. And all of my soul, I love you, I love. Ayo saudara sendiri. I worship you, I worship. Ayo sembah Tuhan saudara. Hurala batakaya rala batakaya rala balala balala. Syakandara kau yang sudah bisa menyembah dalam roh. Mari sembah di dalam bahasa roh dengan kuat saudara. Kau yang belum bisa berdoa dalam roh, mari angkat tanganmu sembah Tuhan dengan bahasa sehari-hari. Terima Roh
worship you, my God. Oh, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, Jesus. Oh, ralama ya ralama. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari yang wanita nyanyikan pujian ini, katakan Yesus Tuhan. Mari yang pria berdoa, saudara. Mari ganti kita yang pria, katakan Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau
Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terus Kau yang menuntun setiap kami ya Tuhan, berjalan di dalam kemuliaan menuju kemuliaan. Dan kami percaya tahun ini tahun amanat agung Tuhan. Biar orang lihat Engkau dalam setiap kami. Kami jadi saksi ya Tuhan. Dan mereka boleh lihat bahwa Tuhan ada atas setiap kami. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Yesus yang memuji nama Tuhan lebih lagi, katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita saudara. Sorakan Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Berapa banyak yang siap memuji nama Tuhan? Lebih lagi lambaikan tangan saudara. Tinggi, 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 tinggi. Haleluya. Kita mau menari, memuji, menyembah Tuhan. Katakan yes. Nah, tapi kita akan dipimpin dengan adik-adik kita yang ada di depan. Mereka sudah siap memuji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Are you ready? Shalom Senayan City. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Katakan haleluya. Kiri kanan putar badan puji Tuhan. Sekali lagi.
Tepuk tangannya kurang rame saudara. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat God General Senayan City. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra dan putri usia 3 sampai 13 tahun untuk bergabung bersama-sama dengan God General Senayan City. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat God General Senayan City. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu kanan kiri depan belakang saudara, katakan Jesus love you. Jesus bless you. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Boleh tetap bangkit berdiri saudara. Kayaknya udah capek memuji Tuhan. Haleluya. Jangan lelah. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik atas hidup kami. Kami ada hari ini karena kasih anugerah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik atas setiap kami. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ayo kita belajar satu lagu yang baru saudara. Terima kasih Tuhan. This is my story, I'll testify. The blessing on blessing you pour on my life. I start remembering how good you've been. Come on. Fears into worship, tears into praise. Sins of depression, broken but grace. I start remembering how good you've been. Come on, church. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Yeah, come on. The enemy's weapon fall to the ground. Armies of heaven always around. And I start remembering how you carry my cross. You call me by name, love me like I was. You didn't leave me that way. But starting with me, yeah, that's what you did. Yeah, yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me. Yeah. Boleh tepuk tangan Senayan City di atas kepala saudara. God is good and all the time. Engkau baik, sungguh baik atas hidup setiap kami ya Tuhan. Haleluya. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, when I say God is good, when I say all the time, you say God is so good to me. Yeah. You've been so good to me. Come on. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and
so good to me. Yeah. Hallelujah. You've been so good to me. Yeah. You've been so good to me. Yes, God. You've been so good to me. One more time. You've been so good to me. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia sungguh baik, sangat baik atas kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Engkau baik dan sumber dari segalanya di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. You're the center. Everything, yes, Lord. Nothing else matters. Nothing else. Terima kasih Tuhan. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the head, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart, Jesus, you're the center. It's all about you. Yes, Lord.
sambil bangkit berdiri saudara. Come on, declare from my heart. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow. Your name, your name, your name is power. Amen. Break every stronghold. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, biar terus di bumi seperti di surga. Dimanapun kami berada, surga turun atas hidup kami. Damai Tuhan turun atas hidup kami. Berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Jalan-jalan-Mu dinyatakan. Terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam mendengar apa kata Tuhan melalui gembala sidang kami. Urapi kami, berikan pengertian dan wahyu dari Tuhan, supaya kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Duduk, mari sama-sama duduk saudara, dan dengar apa kata Tuhan melalui gembala sidang kita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku, selama hidupku, selama hidupku. Shalom semuanya. Tema khotbah untuk bulan Maret 2026 ini adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaulatan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi, sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29,
maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya, kita harus menjadi murid Yesus. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Yesus? Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Murid Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi murid Yesus. Tugas utama dari murid Yesus sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 adalah menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi tugas utama dari murid Yesus tanpa memandang profesinya adalah menyelesaikan amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kita berada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dengan metode Yesus. Sebagai murid-muridnya yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua.
membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Dia berada dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Katakan amin. Untuk memulai hari yang baru, pagi-pagi benar Tuhan Yesus akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus berkata, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa, hubungan yang intim dengan Bapa. Kata peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat, bukan sebagai urutan metode yang harus dijalankan. Bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray atau berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai hasil dari doa tersebut. Pada bulan November tahun 2025 yang lalu, ada pertemuan Advancing the Kingdom Initiative atau ADKI di Louisiana, Amerika Serikat yang dihadiri oleh lebih dari 400 hamba Tuhan dari lebih dari 100 negara yang mewakili sekitar 180 juta orang. Salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan itu, mereka sepakat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dimulai dengan doa, puasa, dan mengandalkan Roh Kudus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberi. Apa yang diberikan? Ia memberikan nyawanya untuk kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Keinginan terbesar dari kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kita harus hidup bagi Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang sudah mati terhadap dosa dan sebagai rumah Roh Kudus kepada Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk
kemuliaan nama-Mu. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Pesan Tuhan Yesus kepada 7 gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3, yang berarti pesan untuk gereja masa kini, adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang akan masuk surga. Tuhan Yesus pada waktu masih berada di dunia dicobai oleh iblis, dan dia keluar sebagai pemenang. Sesuai dengan Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada saat itu datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Ada 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Jurus pertama, pada waktu Tuhan Yesus lapar, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini iblis mau meyakinkan bahwa yang paling penting untuk hidup di dunia ini adalah roti. Yang berbicara tentang makanan, pakaian, kekayaan, harta benda. Jadi ini yang menurut iblis harus dicari dengan segala macam cara. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan yang diberikan tentang seorang penabur benih. Ada benih yang jatuh di antara semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi karena terhimpit oleh semak duri, maka ia tidak berbuah. Ini diartikan sebagai orang yang oleh karena tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, kekhawatiran dunia, sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carangnya. Setiap carang yang tidak berbuah akan dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, disapu, dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diingatkan, kita harus menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus yang sudah menang. Jurus yang kedua yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang mencobai Allah. Iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci dan menempatkannya di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati, iblis menggunakan ayat yang diputar balikkan supaya kita jatuh dalam dosa.
Di sini Tuhan Yesus sebagai anak Allah tahu bahwa orang yang menjatuhkan diri dari tempat tinggi karena hukum gravitasi akan jatuh dan mati. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Allah. Ada kesaksian dari Yonggi Cho tentang beberapa anak perempuan setelah dari KKR dengan hati yang berkobar-kobar pulang ke rumahnya. Mereka harus menyeberangi sungai yang sedang banjir. Mereka berkata, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, maka kita juga bisa berjalan di atas air. Mereka dengan bergandengan tangan menyeberangi sungai yang sedang banjir. Apa yang terjadi? Semuanya meninggal karena terseret oleh banjir. Ingat, Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Jadi Petrus berjalan di atas firman Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita anak Allah bisa melakukan apa saja karena akan dilindungi Allah. Sekali lagi, jangan mencobai Allah. Seperti Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang, maka kita juga harus keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jurus ketiga yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkata Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis yang berusaha agar kita menyembah Dia, menyembah iblis. Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini peringatan buat kita, agar jangan mengikuti sistem dunia yang bertentangan dengan firman Allah. Karena penguasanya adalah iblis. 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis pada Tuhan Yesus akan terus-menerus diperhadapkan kepada kita. Karena itu kita harus keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi pemenang. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan target 2033, kita harus menjadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari angkat tangan kita. Oleh sembah Dia, sembah Dia. Berbahasa roh, yang sudah berbahasa roh, yang belum berbahasa roh, yang diam. Haleluya, 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 Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Kami mengerti bahwa kami semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan metode Yesus.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih berikan kami kuasa untuk menjelaskan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan, terima kuasa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Bapa, siapa kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau akan memberkati kami melalui perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Apa? Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Layak akan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dari keadaan putus pengharapan. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih.
kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih dan sekali lagi kami datang membawa persembahan, berkati persembahan kami dengan sukacita dan sambil mengucap syukur. Kami bawa di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Selamat memberi saudara. Sama sebelum kita akhiri ibadah, kita satu dalam doa, kita arahkan hati dan pikiran. Allah Bapa yang baik, kembali Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk Skeno Sunday di siang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk corporate anointing yang telah kami terima dan kami alami di siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, yang boleh kami alami dan kami rasakan Tuhan. Engkau berhabitasi di tempat ini lebih lagi Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan telah menerima pemulihan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima mujizat demi mujizat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Setiap pintu-pintu yang tertutup, kami katakan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi, apapun yang akan dihadapi di tahun 2026 ini Tuhan. Kami sama-sama mau percaya, kami sama-sama mau katakan, kami punya Allah El Shaddai, Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kami. Tuhan yang lebih besar dari setiap tantangan yang akan kami hadapi ya Tuhan. Biar Tuhan tutup bungkus jemaat-Mu di Senayan City siang hari ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang sempurna ya Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah lagi ya Tuhan. Biar kami semua seperti pohon ditanam di tepi aliran air Tuhan, terus menghasilkan buah Tuhan yang tidak layu pada musimnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kami mengembalikan apa bagian yang terbaik untuk Tuhan. Yang telah memberikan persembahan sulung Tuhan. Bahkan persembahan persepuluhan Tuhan. Biar Tuhan berapapun dan apapun yang kami berikan ini Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebagai bentuk kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau telah memberikan segalanya kepada kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau telah mati bagi kami semua Tuhan. Dan kami mengenal apa arti cinta kasih yang sesungguhnya Tuhan. Kami mengenal Tuhan unconditional love Tuhan, cinta kasih yang tanpa syarat.
Kau mati buat kami Tuhan, bahkan ketika kami masih berdosa Tuhan. Pimpin setiap jemaat-Mu Tuhan, tuntun Tuhan, berkati Tuhan, lindungi Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan. Untuk gembala kami yang ada di Senayan City, Emporium dan Landmark Tuhan. Pastor Billy, Ibu Milka Tuhan, Brian dan Janice. Tutup bungkus keluarga ini Tuhan dengan kuasa darah yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Untuk Pastor Niko, Bu Hermin, beserta para wakilnya Tuhan. Biar Tuhan, Mazmur 91 terjadi juga atas Pastor Niko ya Tuhan. Berikan kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir lebih lagi ya Tuhan. Sehingga dapat membawa jemaat GB Gatot Subroto ini Tuhan. Untuk sama-sama bergandengan tangan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Goals 2033 nanti Tuhan. Kami akan melihat everyone, setiap orang mengalami perjumpaan yang otentik dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Api Pentakosta itu tercurah atas bangsa Indonesia Tuhan, from east to the west and back to Jerusalem Tuhan. Dan kami akan melihat, kami katakan Jesus for everyone, Jesus for everyone, harvest now, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh ya Rabasikalalabalalabal, ya Rabasikalalabalalabal. Kami sama-sama berdoa bangsa Indonesia, ada damai sejahtera untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Ya sampai Pulau W, ada lawatan Tuhan, kasih Tuhan tercurah atas bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, hujan pertobatan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa ini ada di hati-Mu, ada di tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati sumber daya alamnya, Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Dari yang terendah bahkan sampai yang tertinggi Tuhan. Bapak Presiden Prabowo Tuhan, wakilnya Bapak Gibran ya Tuhan. Biar ada unity, ada kesatuan hati. Roh takut akan Tuhan turun atas setiap pemimpin kami. Sehingga setiap kebijakan yang diambil, ada kebijakan dan keputusan yang tepat, semua untuk kepentingan dan kebaikan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang berdoa biar lawatan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami balik ke tempat ini, dari tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang terbaik daripada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.